Kebebasan finansial merupakan kondisi ketika seseorang memiliki cukup sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa tergantung pada pendapatan aktif dari pekerjaan sehari-hari. Dalam konteks ini, kebebasan finansial bukan berarti seseorang harus menjadi miliarder, tetapi lebih pada tercapainya kestabilan dan keamanan ekonomi yang memungkinkan individu hidup sesuai nilai dan prioritas hidupnya tanpa tekanan karena kekurangan uang. Hal ini mencakup kebebasan memilih gaya hidup, pekerjaan, bahkan lokasi tempat tinggal, tanpa dipengaruhi oleh keterbatasan keuangan. Kebebasan finansial sangat penting dalam dunia modern yang penuh ketidakpastian, karena memberikan kontrol dan pilihan dalam setiap aspek kehidupan. Untuk mencapai kebebasan finansial, langkah pertama adalah membangun kesadaran finansial melalui literasi keuangan. Literasi ini mencakup pemahaman tentang pengelolaan pendapatan. Sulit bagi seseorang untuk merencanakan dan mengelola keuangannya secara efektif. Oleh karena itu, banyak pakar seperti Robert T. Kiyosaki tahun 2000 dalam bukunya Rich Dad Poor Dad menekankan pentingnya membedakan antara aset dan liabilitas. Ia menyarankan untuk fokus pada pengumpulan aset produktif yang menghasilkan pemasukan pasif, seperti properti, saham, atau bisnis. Langkah kedua adalah menyusun anggaran dan menahan gaya hidup konsumtif. Membuat anggaran bulanan membantu individu mengetahui kemana saja uangnya mengalir dan memungkinkan untuk menyesuaikan pengeluaran agar sesuai dengan tujuan finansial jangka panjang. Karena sebesar apapun pendapatan seseorang, tidak akan cukup jika tidak mampu mengelolanya secara bijak. Banyak orang gagal mencapai kebebasan finansial karena terjebak dalam lifestyle inflation, yaitu peningkatan gaya hidup seiring meningkatnya penghasilan, yang pada akhirnya menghapus potensi tabungan dan investasi. Langkah ketiga adalah membangun dana darurat dan menghindari utang konsumtif. Dana darurat memberikan perlindungan saat terjadi hal tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendesak. Umumnya, dana darurat minimal mencakup 3-6 bulan biaya hidup. Sementara itu, utang konsumtif seperti utang kartu, kredit, atau cicilan barang mewah perlu dihindari karena menguras keuangan dan menambah beban bunga yang bisa merusak rencana keuangan. Langkah keempat adalah berinvestasi secara konsisten. Investasi merupakan sarana utama untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Melalui investasi pada instrumen seperti reksadana, saham,